Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan pengajian kita tentang kurban. Ini di kitab Banmus Al-Muhadzab halaman 62 juz ke-7. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan annahu yaqulu thulutsa wa yatasaddaqu bi thulutsain wa naqala al-musannif wa akharuna anhu annahu yaqulu thulutsa wa yatasaddaqu bi thulutsi 'ala al-masakin wa yahdi thulutsa ila al-aghniyai aw ghairihim wa mimman haka hadha Syekh Abu Hamid thumma qala Abu Hamid walau tasaddaqu bi thulutsaini kana afdal. Ini tentang persentase pembagian daging hewan kurban. Maksudnya begini, daging hewan kurban boleh dibagi tiga. Sepertiga untuk orang yang berkurban, untuk yang bersangkutan, untuk yang melakukan kurban, ya, sepertiga untuk kerabat dan sahabat, meskipun agnia, ya, meskipun mampu atau kaya, dan sepertiga lagi untuk fakir miskin, seperti di surat Al-Hajj ya 28, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, maka makalah sebagian daripadanya, ya, sebagian minha ya, sebagian daripadanya, wa at'imul ba'isal faqir, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang fakir, orang yang tidak mampu. Kemudian ada hadis riwayat Abu Musa al-Asbahani, wa yut'imu ahla baiti thulusa wa yut'imu fuqara ajirani athulusa wa yatasaddaqu ala su'ali bithulus. Rasul membagikan daging kurban ahla baitihi, kepada keluarganya sebanyak athulus, sepertiga, untuk para tetangganya yang fakir sebanyak sepertiga, dan untuk orang yang meminta, ya, yang meminta-minta sebanyak sepertiga. Kemudian dulu, zaman dahulu, ya, proses kurban itu dilakukan sendiri, ya, oleh orang yang berkurban, ya, dari mulai membeli hewan, ya, bagi hewan kurbannya bagi yang bukan peternak, ya, atau yang bagi peternak merawat hewan kurban sendiri menjelang hari penyembelihan, ya. Kemudian proses penyembelihan kurban dan sampai pembagian, ya, daging kurban dilakukan sendiri oleh yang berkurban. Jadi mereka itu tidak mengenal istilah, sekarang itu disebutnya panitia, ya, tidak mengenal istilah panitia kurban seperti yang sekarang ini. Dengan perkembangan zaman, ya, dan tentu dengan perubahan, ya, dengan perubahan keadaan masyarakat, orang kan tidak semua orang, ya, memiliki waktu luang untuk melakukan proses pelaksanaan ibadah kurban tersebut. Kemudian sekelompok masyarakat, ya, karena orang tidak semuanya memiliki waktu untuk melakukan proses ibadah kurban tersebut, maka sekelompok masyarakat membentuk panitia kurban. Sebenarnya panitia kurban tidak tidak memiliki hak apa-apa, ya, terhadap daging kurban yang mereka urus itu, yang mereka kelola, ya. Apa yang mereka lakukan murni sebagai sukarela, ya, dan hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan mereka yang mereka lakukan dengan membantu orang lain. Itu asalnya begitu.
Kemudian seperti tadi dijelaskan bahwa panitia kurban itu tidak memiliki dan kuasa terhadap daging kurban. Namun jika daging kurban tersebut belum dibagi-bagikan, ya, maka panitia kurban tidak berhak untuk mengambil sebagian dari daging tersebut. Mereka tidak berhak karena status kepemilikan daging tersebut belum ditentukan. Ya, jika panitia tetap mengambilnya, berarti mereka telah mengambil daging yang belum jelas siapa pemiliknya. Itu asalnya begitu. Cara pemecahannya begini. Begini caranya supaya berjalan sesuai syariat, ya, sesuai syariat. Sebab tadi disebutkan panitia itu sebetulnya hanya sukarela dan berstatus bukan siapa-siapa. Mereka itu hanya orang yang bersukarela karena Allah mengurus kurban tersebut gitu. Kemudian supaya sesuai dengan syariat dan menguntungkan semua pihak, ya. Artinya jerih payah mereka juga kita hargai. Caranya begini. Daging tersebut mesti dibagikan terlebih dahulu. Ya, ini berapa misalnya yang harus mendapatkan pembagian daging tersebut. Kemudian jika di antara panitia bagi-bagikan terlebih dahulu. Kemudian jika di antara panitia tersebut ada yang berkurban, kemudian ia mengikhlaskan bagiannya atau jatahnya untuk dimasak, maka yang demikian juga diperbolehkannya. Seandainya tidak ada di antara panitia yang berkurban, maka bagian atau jatah panitia lah yang mesti dimasak begitu. Yang perlu ditekankan, mesti diketahui jatah atau bagian siapa yang dimasak dan siapa yang dimasak dan dimakan. Karena daging yang tumbuh dari yang haram lebih utama untuk api neraka, seperti sabda Rasul, ayu malah minabata min haram panaraula biha. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka yang lebih utama baginya. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi itu untuk hati-hati, ya, untuk hati-hati. Jadi pertama daging tersebut mesti dibagikan terlebih dahulu, kemudian panitia masuk ke dalam yang berhak mendapatkan bagian tersebut, gitu, itu bagian tersebut. Kemudian bagaimana untuk biaya mereka? Ya, kalau mereka tidak, di antara panitia itu tidak ada yang berkurban, maka bagian mereka lah, bagian panitia lah yang dimasak, supaya jangan justru jadi daging yang haram yang seharusnya tidak mereka miliki begitu. Jadi seharusnya seperti itu. Jadi mereka, para panitia itu masuk ke dalam orang yang berhak mendapatkan bagian daging tersebut. Dan dari situlah mereka membiayai diri mereka sendiri. Memang yang lebih baik panitia itu dibayar oleh yang melakukan kurban, yang mengadakan kurban. Panitia itu dibayar untuk melakukan proses ibadah kurban tersebut, supaya jangan sampai mengambil yang bukan haknya. Sebab hak kurban itu hak orang miskin, orang yang tidak berpunya. Hak seperti yang dikatakan di atas tadi, ada sebagian 3/3, 1/3 untuk yang bersangkutan, 1/3 untuk para kerabat, 1/3 untuk para fakir miskin atau yang membutuhkan. Kemudian kulit, tanduk dan lain sebagainya ada pada orang yang berkurban. Ya, artinya masih milik dia. Disebutkan dalam hukum, dalam fikih haram, dalam hadis, ya, haram hukumnya menjual kulit, lemak, daging, kepala dan bulu hewan kurban. Itu hukumnya haram, seperti ini dijelaskan oleh
Dr. Wahbah Zuhaili dari dalam Al-Fiqhul Islam Wadilatuh ya. Rasul bersabda, hadis riwayat Hakim, Imam Al-Hakim, mambajil daudhiyatihi fadudhiyatalah. Barang siapa penjual kulit hewan kurbannya, maka berarti ia tidak berkurban. Orang yang berkurban boleh menggunakan kulit hewan kurbannya berdasarkan dalil bahwa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha membuat kulit hewan kurbannya sebagai tempat air. Jadi boleh. Ya, orang yang berkurban memberitahukan kepada panitia tentang pemanfaatan kulit dan tanduk. Karena kulit dan tanduk tersebut adalah hak miliknya. Kemudian dia boleh menyedekahkan atau dia memanfaatkannya sendiri seperti yang tadi katakan tadi. Akan tetapi kata ulama akan lebih afdal, lebih baik jika kulit-kulit dan yang disebutkan di atas ini disedekahkan saja. Namun bukan berarti diberikan ke panitia, akan tetapi disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan, termasuk diantaranya bisa panitia. Jadi kulit dan yang sebagainya itu bukan berarti itu diberikan oleh yang melaksanakan kurban kepada panitia. Artinya diupah para panitia itu diberi kulit, itu tidak boleh, diupah dengan kulit tidak boleh. Tapi si pemilik kurban itu memberikan kulit tersebut kepada panitia, karena panitia juga termasuk yang berhak mendapatkan pembagian daging kurban. Kemudian ini ada pertanyaan ya, sering ada pertanyaan. Apakah boleh berkurban dalam bentuk uang misalnya, seharga hewan kurban itu? Begini, menyembelih hewan kurban adalah salah satu dari bentuk syiar ya, syiar Allah SWT dan sunnah Rasul. Seperti yang sudah dijelaskan dulu di surat Al-Hajj ayat 32. Kemudian umat Islam diperintahkan agar mengikuti perbuatan Rasul sebagai teladan ya, sebagai uswatun hasanah. Dan salah satu perbuatan Rasul yang mesti diikuti adalah menyembelih hewan kurban, begitu ya, menyembelih hewan kurban. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan begini, menurut mazhab kami, kata Imam An-Nawawi, berkurban itu madhabuna, kata Imam An-Nawawi, maksudnya madhab Syafi'i, berkurban itu lebih afdal daripada bersedekah sunnah, berdasarkan hadis-hadis yang sahih dan masyhur tentang keutamaan berkurban, dan karena atas dasar kewajiban melaksanakannya. Berbeda dengan sedekah sunnah, juga karena berkurban itu adalah syiar yang jelas ya, yang nyata. Meskipun boleh hukumnya bersedekah dengan mengeluarkan uang sebagai seharga hewan kurban misalnya ya, boleh, meskipun boleh hukumnya bersedekah tapi ya, meskipun boleh hukumnya bersedekah mengeluarkan uang seharga hewan kurban, akan tetapi berkurban tetap lebih afdal dan tidak bisa menggantikan. Jadi uang tersebut tidak menggantikan kurban. Tapi kalau misalnya bersedekah mengeluarkan uang seharga hewan, boleh saja, namanya sudah sedekah, tetapi akan lebih baik ya, kalau tetap melakukan kurban, seperti dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal secara nas ya. Ibnu Musayyib berkata, la'an udhiya bisatin ahabbu ilayya min an atasaddaqo bimi'ati dirhamin. Saya lebih suka ya berkurban daripada bersedekah 100 dirham, kata Imam Ahmad. Jadi kesimpulannya begini, bersedekah mengeluarkan uang
seharga hewan kurban itu boleh. Itu kesimpulannya begitu ya. Sedekah mengeluarkan uang seharga hewan kurban itu hukumnya boleh. Namun lebih afdal, lebih utama jika menyembelih hewan kurban. Akan tapi dalam masalah ini perlu diperhatikan berbagai hal ya, seperti efisiensi, efektivitas, kondisi dan maslahat. Jadi sekali lagi, bersedekah dengan mengeluarkan uang seharga hewan kurban itu boleh, tapi tidak termasuk kurban. Dan kurban itu karena sifatnya ibadah atau ritual ya, lebih utama, lebih baik, lebih afdal berkurban, melakukan kurban. Tapi perlu dipertimbangkan juga tadi yang saya sebutkan ya, ke keefisienannya, keefektifannya, kemudian keadaan dan kegunaan atau maslahatnya. Wallahu a'lam bishawab.